Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih buat kesempatannya sehingga saya bisa sharing di doa di altar ini. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang em, perumpamaan tentang biji sawi, saudara ya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan sebuah ilustrasi, yaitu sebuah botol. Jadi kalau botol diisi dengan air putih, harganya itu bisa sampai Rp5.000. Dan botol kalau diisi dengan air jus, harganya itu bisa 10.000 sampai Rp20.000. Dan botol kalau diisi dengan madu, harganya bisa berapa saudara? Rp100.000. Dan botol juga kalau diisi dengan parfum yang mahal, maka harganya bisa jutaan rupiah. Mungkin 1 juta, 2 juta, bahkan bisa lebih, saudara. Tetapi kalau botol diisi dengan air got atau air comberan, maka botol itu akan dibuang ke tempat sampah karena tidak ada nilainya, saudara ya. Jadi, tahukah kita bahwa kehidupan kita seumpama sebuah botol? Jadi harga atau nilai kita tidak ditentukan oleh kemasan luarnya kita. Namun yang menentukan kita mahal atau tidak, yaitu apa yang diisi di pikiran kita, apa yang diisi di hati kita, dan kehidupan kita. Amin. Makanya kita harus menjalankan kehidupan ini secara bermutu, secara bermakna, atau secara berkualitas. Kita jangan sama seperti botol yang kosong. Kita jangan sama seperti botol yang tak bernilai. Makanya di waktu yang tepat ini, di tempat yang tepat, di Zoom ini, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau isi pikiran hati kita dan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan juga katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Tuhan berguna untuk apa? Mengajar, berguna untuk menyatakan kesalahan, berguna untuk memperbaiki kelakuan, dan yang terakhir apa, saudara? Untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Amin. Amin. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Oke, silakan chat, katakan amin. Saya siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi hari ini saya akan bahas sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Yaitu tentang perumpamaan tentang biji sawi, saudara. Saya akan bacakan ayatnya, Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, saudara ya, segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang kecil, tapi bisa berdampak besar. Kecil, tapi bisa membawa pengaruh. Kecil, tapi bisa influence orang, saudara ya. Jadi membawa pengaruh, membawa dampak dimanapun dia berada, di lingkungannya, di tempat kerjanya, di sekolahnya, di kampusnya, di gerejanya, dimanapun dia berada, dia bisa menjadi berkat, saudara. Hari ini saya akan memberikan judul sharing saya adalah kecil-kecil cabai rawit, saudara. Sama-sama katakannya, judul hari ini adalah kecil-kecil cabai rawit. Saya nggak bahas tentang pedasnya, saya nggak bahas tentang gorengan dan lain sebagainya, tapi uh, kecil-kecil cabai rawit ini adalah sebuah peribahasa, saudara ya. Yaitu sekalipun kecil, tapi pemberani. Sekalipun kecil, tapi ampuh. Sekalipun kecil atau tampak kecil, tapi cerdik. Atau kecil, tapi membahayakan, saudara. Seperti kita lihat cabai ini, saudara. Dia kecil, tapi kalau kita gigit, maka dia pedas sekali daripada sambal yang lebih besar, saudara.
Makanya hari ini kita bahas tentang kecil-kecil cabai rawit. Tapi sebenarnya judulnya adalah Small Act, Big Impact, saudara ya. Jadi tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan bisa membawa dampak atau pengaruh besar di dalam kehidupan kita. Men, small act, big impact. Saya akan berikan suatu ilustrasi, yaitu kunci mobil, saudara. Kalau kita lihat dari kuncinya, mobil ini sangat mahal sekali, miliaran rupiah. Karena BMW, saudara ya, harganya sangat mahal. Tapi kalau orang yang sering lupa taruh kunci di mana ya, sering lupa taruh kunci di mana, lalu ketika dia mau buru-buru untuk pergi ke sekolah atau ke kantor dan lain sebagainya, dia lupa. Maka mobil semahal itu pun kalau kuncinya hilang, maka dia tidak bisa membawa mobil itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya kunci itu kecil, ya, ukurannya kecil, tapi punya dampak yang besar buat kehidupan kita ya. Kalau kita lupa taruh kunci. Yang berikutnya, handphone, saudara. Handphone rata-rata besaran handphone itu sekitar sekarang ya 7 inch, saudara. Besarnya cuma 7 inch. Jadi kecil, tapi punya pengaruh besar dalam kehidupan kita, saudara. Jika kita pergi keluar rumah atau sudah mau ke kampus atau mau ke tempat kerja, tapi kita lupa yang namanya handphone, maka otomatis kita pasti akan kembali. Kalau kita lupa dompet, kita lupa laptop, nggak apa-apa, kita tidak kembali ya. Tapi kalau kita lupa handphone, maka kita akan kembali. Karena kenapa? Handphone kecil, tapi punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Misalnya kita mau melakukan pembayaran, misalnya kita mau di ATM, mau ambil ATM, tidak perlu pakai kartu lagi, saudara. Tapi pakai handphone bisa. Kemudian kalau misalnya kita mau naik kereta, tidak usah pakai kartu juga, tapi kita bisa membayar pakai handphone juga. Jadi segala macam dalam kehidupan kita bisa menggunakan handphone, saudara ya. Jadi kecil tapi punya dampak yang besar. Kita lihat contoh dalam Alkitab, saudara, yaitu Gideon. Jadi Gideon ini saya katakan si paling kecil dan si paling mudah, saudara ya. Kita baca ayatnya di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel?" Jadi dia dikasih tugas oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Midian, yaitu musuhnya ya. "Ketahuilah kaumku yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Jadi kita tahu bahwa Gideon ini paling kecil di eh, suku, di sukunya, di suku Manasye. Kemudian dia juga paling muda. Tapi Tuhan mau pakai dia, Tuhan pilih dia untuk melakukan hal-hal besar di dalam kehidupannya, saudara, yaitu menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian. Amin. Jadi makanya firman Tuhan juga katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tuhan mau pakai siapa saja, sekalipun itu kecil. Tuhan mau pakai siapa saja, kalau sekalipun itu orang masih muda, saudara ya. Jadi Tuhan mau pakai Gideon untuk melakukan hal yang besar. Yang berikutnya, saudara. Jadi anak kecil yang membawa bekal. Apa jadinya kalau anak kecil ini nggak membawa bekal? Maka sekitar 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, tidak makan, saudara. Firman Tuhan katakan Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti, jelai, dan 2 ikan, saudara. Jadi ketika dia memberikan kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Tuhan membuat mujizat dan seluruh orang makan di situ. Karena anak kecil ini, ya saudara ya. Tetapi murid-muridnya katakan seperti ini. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi dianggap sepele 5 roti dan 2 ikan itu. Kita percaya bahwa biji sawi, kalau kita mempunyai iman seperti biji sawi, maka sesuatu yang kecil bisa menjadi sesuatu yang besar kalau kita percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang kecil. Kita melakukan tindakan-tindakan kecil yang punya dampak yang besar
di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oke, jadi ada 3 hal yang kita pelajari dari perumpamaan tentang biji sawi. Sesuai dengan Matius 13 ayat 31 sampai 32, saudara. Yang pertama, diambil dan ditabur. Apa yang diambil dan ditabur yaitu sebuah benih, saudara ya. Ayat 31, Yesus mengatakan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, ya, benih yang diambil dan ditabur orang di ladang. Oke, kalau berbicara tentang benih, saudara ya, perumpamaan tentang seorang penabur keluar untuk menabur. Itu kalau saudara mau baca lengkapnya di Matius 13 ayat 1 sampai 9, saudara. Jadi seorang penabur ini dia menabur benih di mana? Yang pertama adalah di pinggir jalan, saudara. Yang kedua, dia menabur di yang berbatu-batu. Yang ketiga, dia menabur di semak berduri. Yang keempat, yang paling bagus adalah dia menabur di tanah yang baik, saudara. Jadi kalau benih tersebut atau firman Tuhan yang ditabur ya di pinggir jalan itu, dia mendengar, saudara. Jadi firman itu ditabur, dia mendengar tapi tidak mengerti karena si jahat yang merampas, saudara ya. Nah, kalau dia menabur benih, menabur firman Tuhan di yang berbatu-batu, dia mendengar, dia mengerti, tapi apa? Tidak berakar, saudara. Karena ada penganiayaan dan banyak yang murtad, saudara. Ya. Yang berikutnya di semak berduri. Dia mendengar, dia mengerti, dia berakar, tetapi dia dihimpit oleh kekhawatiran dan tipu daya dunia, saudara. Nah, ini yang paling bagus, saudara, yaitu di tanah yang baik. Dia mendengar firman Tuhan, benih itu ditabur, dia mengerti, kemudian dia berakar, dan dia apa? Berbuah, saudara. Berbuahnya berapa kali banyak? 30, 60 sampai 100 kali lipat, saudara ya. Jadi yang paling bagus adalah pastinya tanah yang baik. Oke, ada 3M untuk mengidentifikasikan bahwa hal itu adalah tanah yang baik. Yang pertama, saudara ya, yang pertama mendengar, saudara. Kita sudah tahu bahwa ketika kita mendengar itu adalah benih yang ditabur. Makanya Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Amin. Jadi kita mendengar firman tersebut itu baik, saudara. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah merenungkan. Kalau kita merenungkan berarti ada yang namanya pertumbuhan, saudara. Ya, pertumbuhan. Saya ambil dari Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Di situ dikatakan bahwa yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa jadinya jika kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Maka ayat ketiga akan terjadi dalam kehidupan kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Berarti ada apa, saudara? Ada pertumbuhan di situ ya. Ada pertumbuhan ketika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan kata-kata yang terakhir, apa yang dikatakan? Apa saja yang kita lakukan akan apa? Berhasil, sukses, beruntung dan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dahsyatnya ketika kita bukan hanya mendengar, tapi kita juga merenungkan firman Tuhan. Berarti di situ ada pertumbuhan, saudara. Yang ketiga, ketika kita melakukan firman Tuhan, ya itu pasti ada sesuatu yang berbuah, saudara. Ya, bukan hanya kita mendengar, tapi bukan hanya kita merenungkan, tapi juga kita melakukan firman tersebut. Makanya firman Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Kita bukan hanya mendengar, kita bukan hanya merenungkan, tapi kita juga mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi benih bukan hanya saja didengar, tapi harus direnungkan dan kita harus melakukan firman Tuhan.
Nah, ini yang terjadi di gereja. Gereja, saudara ya. Begitu banyak orang ketika firman Tuhan, bukan mereka fokus mendengar firman Tuhan, tapi mereka fokus kepada gadget mereka, saudara. Mereka membuka sosial media, mereka membuka Facebook, Instastory, Shopee, dan lain sebagainya yang mereka buka, atau WA. Sehingga bagaimana mereka mau mendengar, bagaimana mereka mau mengerti, bagaimana mereka mau berakar, bagaimana mereka mau berbuah kalau seperti ini, ya. Mereka sibuk dengan gadget mereka, ya. Eh, Seperti itu, saudara. Jadi kalau bisa kita harus fokus kepada firman Tuhan, yang benih yang ditabur itu, sehingga kita bisa berbuah banyak, saudara. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama, saudara. Diambil dan ditabur di ladang. Yang kedua, saudara, si paling kecil dan berdampak, yaitu biji sesawi, saudara. Kita baca ayatnya di ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang, saudara. Jadi bagus sekali ini, apa namanya, biji sawi ini, saudara. Dia kecil, ini kecilnya seperti ini, saudara, kecil banget, tapi bisa eh, menjadi besar, dan bisa juga menjadi berkat buat burung-burung, saudara ya. Seperti firman Tuhan juga katakan di apa namanya, di Matius 17 ayat 20. Jika kamu punya iman ya seperti biji sawi, maka kamu dapat memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, dan sebab tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, saudara. Jadi kita percaya sesuatu yang kecil bisa berdampak yang besar. Seperti Gideon, Gideon paling paling kecil di antara sukunya, paling muda. Tuhan mau pakai dia yang orang lihat dunia itu kecil. Orang dunia melihat itu kecil, itu terlalu mudah untuk dipakai Tuhan. Tapi tidak, Tuhan mau pakai Gideon, Tuhan mau pakai si anak kecil yang membawa bekal itu untuk melakukan hal-hal yang besar, untuk berdampak buat orang banyak, saudara. Amin. Amin. Oke, sekarang kita akan bahas tentang, saya akan berikan ilustrasi, yaitu agama versus nyamuk, saudara ya. Saudara dengarkan baik-baik ya. Yang pertama yaitu tentang agama. Jadi kadang kita orang beragama, atau kadang kita orang yang sering beribadah, tetapi kita tidak punya, atau kita tidak membawa dampak atau pengaruh di mana kita berada. Kita jago bicara, ya, kita hafal kitab suci, kita aktif dalam kegiatan-kegiatan agama, tetapi kehadiran kita sama sekali tidak dirasakan oleh orang sekitar kita. Oke, sekarang kita lihat nyamuk, saudara ya. Mari kita lihat nyamuk. Nyamuk itu kecil, ya, nggak bisa terbang tinggi-tinggi, lemah, gampang dimatiin, saudara. Tapi, kalau nyamuk tertentu menyentuh kita, dampaknya apa? Dampaknya malaria, dampaknya DBD, saudara. Dampaknya bisa kaki gajah. Dan parahnya, kita bisa mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk berobat. Dan lebih parahnya lagi adalah kita bisa sampai meninggal dunia, saudara. Jadi nyamuk ini, saudara, sangat bisa dirasakan dampaknya oleh manusia. Amin. Jadi keagamaan tanpa dampak, menurut saya itu adalah pelecehan terhadap keimanan kita. Ya, saudara ya. Oke, yang kedua adalah si paling kecil dan berdampak. Saya ingin bersaksi, saudara. Jadi beberapa saudara juga yang sudah tahu bahwa saya menciptakan sebuah buku yang berjudul 16 menit hafal tensis. Judulnya agak Kristen sedikit, saudara ya. Jadi 16 menit hafal tensis, kitab tensis pasal 16 ayat 16.
karena terlalu Kristen saya, jadi ada judul-judul yang seperti itu, saudara ya. Nah, jadi buku saya ini ada di Shopee dan Tokopedia, dan bukunya sudah laku ratusan buku, saudara ya, ratusan buku sudah laku. Lalu ketika orang membeli buku ini, pasti ada yang namanya orang testimoni. Jadi dia menulis testimoni di Shopee maupun di Tokopedia, saudara. Saya ingin membaca, saudara. Jadi buku ini saya ciptakan satu kali, tapi bisa bermanfaat buat banyak orang. Saya bisa bermanfaat buat banyak orang, saudara ya. Oke, saya akan bacakan testimoni yang pertama. Bukunya bagus, apalagi untuk isinya sangat bermanfaat untuk yang sedang belajar bahasa Inggris. Tensesnya mudah dipahami, gak nyangka juga bakal secepat ini pengirimannya. Pokoknya worth it, guys. Terima kasih, sukses selalu. Jadi dia juga foto bukunya yang dia sudah terima. Dia kasih bintang 5 juga. Jadi bukunya di testimoni seperti itu. Jadi bukunya sangat bermanfaat isinya, saudara. Yang berikutnya, yang kedua, ngorderin teman beli buku tesis ini, tiap hari ditanyain mulu kapan bukunya, sampai se-excited itu pengen belajar bahasa Inggris. Semoga bukunya bisa doi pelajari dengan baik. Terima kasih, ilmunya sudah dituangkan dalam bentuk buku. Sukses selalu. Jadi ini testimoni real dari orang yang membeli, saudara ya, bukan saya suruh-suruh, saudara ya. Jadi ini real orang yang membeli, kemudian lalu dia testimoni. Kemudian yang ketiga, dikatakan bukunya bermanfaat sekali untuk saya yang sedang mempelajari tensis, ditambah lagi banyak latihan-latihan soal yang bisa dikerjakan dan mudah dimengerti. Pengirimannya juga cepat. Terima kasih. Jadi buku ini katanya bermanfaat, berguna. Padahal saya ciptakan satu kali, bukunya laku ratusan buku, tetapi mudah-mudahan dari buku ini bisa membawa dampak buat orang lain. Next, dari buku ini penjualannya, keuntungannya saya berbagi ke panti asuhan. Ini panti asuhan yang sering saya berbagi, saudara ya. Panti asuhan Permata Hati, ya. Kemudian yang kedua adalah yang terakhir ini kita berbagi di panti asuhan Pondok Merpati, saudara. Apa yang kami bagi yaitu ada beras, minyak goreng, instan, gula, pakaian layak pakai, uang tunai, dan juga adalah makanan atau konsumsi, saudara ya. Jadi praise God, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena saya, tapi semua karena kasih setia Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Jadi yang pertama adalah diambil dan ditabur orang, diambil dan ditabur di ladang. Kemudian yang kedua adalah si paling kecil dan berdampak. Dan yang ketiga yang saya ingin bahas adalah dipilih dan dipakai Tuhan. Kita baca ayatnya 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak dipandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Amin. Jadi kita ini dipilih dan dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal besar. Sekalipun saudara kita ini mungkin ya bodoh, mungkin kita lemah, mungkin kita kecil, mungkin kita tidak berarti, tapi Tuhan mau pilih kita, Tuhan mau pakai kita untuk melakukan hal-hal yang besar, saudara. Saudara harus percaya itu. Karena firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, saudara. Jadi Tuhan mau pakai kita orang yang biasa ini. Tuhan mau pakai kita untuk melakukan hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Contohnya Nick Vujicic, saudara. Saudara pasti tahu dia. Dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa bermain golf, dia bisa mancing, dia bisa main bola, dia bisa berenang, dia bisa nyetir mobil juga, dan banyak hal yang dia bisa lakukan. Dia juga seorang pembicara, penginjil, pengkhotbah, dan lain sebagainya.
Dan kita tahu bahwa Nick Vujicic ini nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Di luar pemikiran orang. Karena Tuhan pilih dan Tuhan pakai yang namanya Nick Vujicic ini. Untuk melakukan hal-hal besar. Tuhan mau menunjukkan bahwa dia bisa mengalahkan orang beriman. Dia bisa mengalahkan orang kuat. Dia bisa mengalahkan orang besar, orang kaya, orang normal tubuhnya. Dia bisa mengalahkan. Karena dia mau menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan orang. Kuasa Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang lain. Bahwa Nick Vujicic bisa melakukan segala hal. Sekalipun dia punya tangan, gak punya kaki, saudara. Amin. Amin. Kita lihat lagi contoh dalam Alkitab, yaitu David sama Goliat, saudara. Kita tahu bahwa David cuma seorang penjaga kambing domba ayahnya, saudara ya. 2-3 kambing domba, tapi dengan badan yang kecil dia bisa mengalahkan Goliat. Kita tahu Goliat itu keturunan raksasa, keturunan besar sekali, tingginya aja 3 meter, saudara. Dan pada waktu itu dia memakai peralatan senjata yang lengkap. Dia ada pedang, tombak, lembing, tameng, kemudian dia pakai baju sirah, dan dia juga dari mudanya dia sudah menjadi seorang prajurit. Jadi si Goliatnya sangat berpengalaman sekali, saudara. Tapi David yang pada waktu itu masih kecil, tidak bisa memakai pakaian perang, dia bisa mengalahkan Goliat. Karena kita tahu bahwa Tuhan pilih David. Tuhan pilih Daud untuk melakukan hal-hal besar dalam kehidupannya sekalipun tubuhnya kecil. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Jadi itu saudara. Jadi itu saudara. Yang kita harus percaya bahwa kita dipilih dan dipakai Tuhan. Saya ingin bersaksi. Jadi awal pelayanan saya di gereja itu di MDC Makassar, saudara. Jadi saya itu um, ikut Pastor Roni. Jadi dia mengajak saya untuk pelayanan. Jadi pelayanannya awal-awal saya itu adalah Sabtu saya datang untuk pasang alat, lalu Minggu selesai ibadah saya bongkar alatnya. Jadi gulung kabel, kemudian pasang drum, pasang speaker, kemudian angkat turun naik karena gedungnya di lantai 3. Jadi itu pelayanan pertama saya, saudara. Saya lakukan itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Saya lakukan itu setiap minggunya, saudara. Jadi saya bukan pelayanan pertama itu main bass atau singer dan lain sebagainya, tetapi pelayanan pertama saya adalah membantu Pastor Roni untuk setting alat-alat yang di gereja. Karena gereja MDC Makassar tidak ada gedungnya, saudara. Jadi tidak punya gedung, jadi masih sewa. Sampai sekarang cuma masih sewa, tapi sudah tidak bongkar pasang lagi, saudara. Jadi itu pelayanan pertama saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pilih dan pakai saya untuk bisa melakukan hal-hal yang besar. Amin. Jadi di foto ini, saudara, saudara lihat ini adalah ibadah okumene, saudara ya. Jadi gabungan antara Katolik dan Protestan. Dan ini acara kampus di Kota Makassar, dan ini gereja MDC Makassar juga ya, saudara ya. Kemudian ini dia pastornya, kemudian ini si pengkhotbahnya, namanya John Black kan, saudara ya. Jadi John Black ini sharing di sekitar yang hadir 150 atau sekitar 200 orang, saya sharing di depan mereka. Itu pertama kalinya saya sharing di banyak orang, dan di situ ada orang tua saya, tante saya, dan ada gembala saya juga hadir pada waktu itu. Jadi saya percaya ini sesuatu yang tidak kebetulan. Tuhan mau pakai saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang berikutnya adalah di MDC Cirebon, saudara, di Image Cirebon saya sharing, dan sudah sering sekali saya sharing di tempat ini, saudara. Image Cirebon. Nah, terakhir kalinya saya sharing di Sekolah Citra Kasih SMA ini, saudara ya. Dan saya sharing ada 300 dan sampai 400 orang, ada beberapa yang online, ada yang datang juga, saudara ya. Jadi saya sharing tentang growing in faith. Jadi puji nama Tuhan, kita dipilih dan dipakai Tuhan
untuk bisa melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan Matius 25 ayat 21 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi kita harus melakukan hal-hal kecil di dalam kehidupan kita yang punya dampak yang besar di lingkungan kita, saudara. Dimanapun kita berada, kalau bisa kita punya dampak, ya, saudara, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, di gereja kita, dimanapun kita berada, kita lakukan aja hal-hal kecil, tidak usah hal-hal besar, hal kecil aja, dan bisa-bisa berdampak besar buat orang lain. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau ada yang tanya, John sharing tentang apa? John sharing tentang kecil-kecil cabai rawit atau small act, big impact. Sesuatu yang kecil bisa berdampak yang besar. Ada 3 hal yang kita pelajari tentang biji sawi. Yang pertama, diambil dan ditabur, yaitu sebuah benih. Kita dengar, kemudian kita renungkan, dan kita juga mau melakukan firman tersebut. Amin. Yang kedua, si paling kecil dan berdampak, seperti yang dilakukan oleh Gideon, seperti yang dilakukan oleh si anak kecil yang membawa bekal itu. Dia mem- eh, dia 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 kecil tapi bisa membawa pengaruh dimanapun dia berada. Yang ketiga, kita dipilih dan dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita jangan merasa diri kita bodoh, kita jangan merasa diri kita lemah, kita jangan merasa diri kita kecil, tapi Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pilih kita untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Oke, amin. Itu saja yang saya sharing pada malam hari ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.